Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Reda Ipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai materi pendidikan agama Islam tentang akhlak. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester tahun 2022. Pengertian akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan bagian tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Adapun pengertian akhlak menurut Muslim Nurdin dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu suluk ajariyah dan bataniyah. Suluk ajariyah merupakan suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal yang tampak di dalam diri seperti tutur kata, tingkah laku, dan watak. Sementara itu, menurut sudut pandang bataniyah, akhlak adalah ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal yang bersifat kejiwaan. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dukungan tanpa banyak mempertimbangkan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Macam-macam akhlak menurut Islam. Yang pertama ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada akhlakul mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Manfaat akhlakul karimah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, dicintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berat timbangannya di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, dekat selalu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan dari akhlak sendiri untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya, menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah sebagai pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangkai-perangkai yang baik dan menjauhkan diri dari perangkai-perangkai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Akhlak terhadap Allah atau pencipta atau Khalik, mentauhidkan Allah, takwa, senantiasa berdoa dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kedua, akhlak terhadap makhluk sesama ciptaan Allah. Akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap orang tua. Dan yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Yang keempat, akhlak terhadap keluarga dan qarib. Yang kelima, akhlak terhadap tetangga. Dan yang keenam, akhlak terhadap lingkungan, yaitu sadar memelihara kelestarian lingkungan hidup,
menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewan dan nabati, fauna dan flora, hewan atau tumbuhan, yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Cara untuk menambahkan akhlak terpuji. Dalam mewujudkan akhlak yang mulia sebagaimana sifat-sifat terpuji yang telah dijelaskan di atas, menurut Buya Hamka ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan, antara lain: 1. Membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama. Yang ketiga, belajar melawan kehendak diri dan menaklukkannya kepada kehendak Allah. Yang keempat, menegakkan persaudaraan di dalam Islam, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam setiap bertingkah laku. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.